أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ramadan Tama Barik Lana dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Bani Fatah. Di sini saya membuat video dalam memenuhi tugas stilistika Al-Quran yang diampuh oleh Bapak dosen Andi Winata. Di sini saya akan menjelaskan konsep pola asuh orang tua terhadap anak dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Langsung saja, yakni ayat 12. Kami mengambil surat Luqman ayat 12 sampai 19. Ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat di atas menyatakan, dan sesungguhnya kami yang Maha Perkasa dan Bijaksana telah menganugerahkan dan mengajarkan juga mengilhami hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah,
Dan barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, yakni tidak bersyukur, maka yang merugi adalah dirinya sendiri. Dia sedikit pun tidak merugikan Allah, sebagaimana yang bersyukur tidak menguntungkan Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada apapun, lagi Maha terpuji oleh makhluk di langit dan di bumi. Kata walaqad ataina Luqmanal hikmah pada awal ayat di atas berhubungan dengan ayat 6 surat Luqman, yakni yang berbunyi waminan nasi may yashri lahwal hadis, yang artinya dan di antara manusia ada yang membeli ucapan yang melengahkan. Nah, ia berfungsi menghubungkan kisah An-Nadr Ibnu Al-Haris itu dan kisah Luqman di sini atas dasar persamaan keduanya dalam daya tarik keajaiban dan keanehannya. Yang pertama, keanehan dalam kesesatan, dan yang kedua dalam perolehan hidayah dan hikmah. Demikian pendapat Ibnu Asyur. Al-Biqai menghubungkannya dengan sifat Allah Al-Aziz, Al-Hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Atau satu kalimat yang dihasilkan oleh kesimpulan ayat yang lalu tentang orang-orang kafir. Seakan-akan ayat ini menyatakan Allah telah menyesatkan mereka berdasarkan hikmah kebijaksanaannya. Dan sungguh Allah telah menganugerahkan hikmah kepada Luqman. Kata hikmah telah disinggung, makna dasarnya ketika menafsirkan ayat 2 di atas. Di sini para ulama mengajukan keaneka keterangan tentang makna hikmah. Antara lain bahwa hikmah berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal, dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu. Seorang yang ahli dalam melakukan sesuatu dinamai hakim. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan, diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat, atau kesulitan yang lebih besar, dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih besar. Makna ini dari kata hakama yang berarti kendali, karena kendali menghalangi kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dari sesuatu dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah, dan pelakunya dinamai hakim bijaksana. Seorang yang memiliki hikmah harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dan ragu atau kira-kira, dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. Imam Al-Ghazali memahami kata hikmah dalam arti pengetahuan tentang sesuatu yang paling utama, ilmu yang paling utama, dan wujud yang paling agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, Allah adalah hakim yang sebenarnya karena Dia yang mengetahui ilmu yang paling abadi. Zat serta sifatnya tidak tergambar dalam benak, tidak juga mengalami perubahan. Hanya Dia juga yang mengetahui wujud yang paling mulia, karena hanya Dia yang mengenal hakikat, zat, sifat, dan perbuatannya. Nah, jika Allah telah menganugerahkan hikmah kepada seseorang, yang dianugerahi telah memperoleh kebajikan
yang banyak. Kata syukur terambil dari kata syakaro yang maknanya berkisar antara lain pada pujian atas kebaikan serta penuhnya sesuatu. Syukur manusia kepada Allah dimulai dengan menyadari dari lubuk hatinya yang terdalam betapa besar nikmat dan anugerahnya, disertai dengan ketundukan dan kekaguman yang melahirkan rasa cinta kepadanya serta dorongan untuk memujinya, dan dengan ucapan sambil melaksanakan apa yang dikehendakinya dari penganugerahan itu. Syukur didefinisikan oleh sementara ulama dengan memfungsikan anugerah yang diterima sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Ia adalah menggunakan nikmat sebagaimana yang dikehendaki oleh penganugerahnya, sehingga penggunaannya itu mengarah sekaligus menuju penganugerahan. Tentu saja untuk maksud ini yang bersyukur perlu mengenal siapa penganugerah. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui nikmat yang dianugerahkan kepadanya serta fungsi dan cara menggunakan nikmat itu sebagaimana dikehendakinya, sehingga yang dianugerahi nikmat itu benar-benar menggunakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penganugerah, yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hanya dengan demikian anugerah dapat berfungsi sekaligus menunjukkan kepada Allah, sehingga ini pada gilirannya mengantar kepada pujian kepadanya yang lahir dari rasa kekaguman, atas dirinya dan kesyukuran atas anugerahnya. Firman Allah, anishkurlillah. Anishkurillah adalah hikmah itu sendiri yang dianugerahkan kepadanya itu. Anda tidak perlu menimbulkan dalam benak Anda kalimat dan kami katakan kepadanya bersyukurlah kepada Allah. Dan begitu juga pendapat banyak ulama, antara lain Al-Biqai, yang menulis bahwa walaupun dari segi redaksional ada kalimat kami katakan kepadanya, maka akhirnya adalah kami anugerahkan kepadanya syukur. Sayyid Qutb menulis bahwa hikmah, kandungan dan konsekuensinya adalah syukur kepada Allah. Bahwa hikmah adalah syukur karena dengan bersyukur seperti dikemukakan di atas, seseorang mengenal Allah dan mengamalkan anugerahnya. Dengan mengenal Allah, seseorang akan kagum dan patuh kepadanya. Dan dengan mengenal dan mengetahui fungsi anugerahnya, seseorang akan memiliki pengetahuan yang benar. Lalu, atas dorongan kesyukuran itu, ia akan melakukan amal yang sesuai dengan pengetahuannya, sehingga amal yang lahir adalah amal yang tepat pula, amal yang baik. Ayat di atas menggunakan bentuk mudhari atau kata kerja untuk menunjuk kesyukuran yashkur. Sedang ketika berbicara tentang kekufuran digunakan bentuk kata kerja masa lampau, yakni kafaro. Al-Biqai memperoleh kesan dari penggunaan bentuk mudhari itu, bahwa siapa yang datang kepada Allah pada masa apapun, Allah menyambutnya dan anugerahnya akan senantiasa tercurah kepadanya sepanjang amal yang dilakukannya. Di sisi lain, kesyukurannya itu hendaknya ditampilkan secara bersinambung dari saat ke saat. Sebaliknya, penggunaan bentuk kata kerja masa lampau pada kekufuran kafaro adalah untuk mengisyaratkan bahwa jika itu terjadi walau sekali, maka Allah akan berpaling dan tidak menghiraukannya. Penggunaan kata kerja mudhari pada kata syukur mengisyaratkan bahwa syukur baru bermanfaat jika bersinambung, sedang mudarat kekufuran telah terjadi walau baru sekali. Dapat juga dikatakan bahwa kekufuran yang berbentuk kata kerja masa lampau itu mengesankan,
bahwa kekufuran atau ketidaksyukuran kalau dahulu pernah ada, hendaknya untuk masa kini dan datang ia dihindari dan tidak perlu ada lagi. Kata Ghaniyun, maha kaya, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ghain, nun, dan ya, yang maknanya berkisar pada dua hal, yaitu kecukupan, baik mencukup harta maupun selainnya. Dari sini lahir kata ghaniyah, yaitu wanita yang tidak kawin dan merasa berkecukupan, hidup di rumah orang tuanya, atau merasa cukup hidup sendirian tanpa suami. Dan yang kedua adalah makna ghaniyun adalah suara. Dari sini lahir kata mughni, dalam arti penarik suara atau penyanyi. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah bersifat ghani adalah dia yang tidak mempunyai hubungan dengan selainnya, tidak dalam zatnya, tidak pula dalam sifatnya, bahkan dia maha suci dalam segala macam hubungan ketergantungan. Yang sebenar-benarnya kaya adalah tidak butuh kepada sesuatu. Allah menyatakan dirinya dalam dua ayat bahwa dia tidak butuh kepada seluruh alam raya. Quran surat Ali Imran ayat 97 dan Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Manusia betapapun kayanya, dia tetap butuh. Paling tidak kebutuhan kepada yang memberinya kekayaan. Yang memberi kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Hamid, maha terpuji, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ha, mim, dan dal, yang maknanya adalah antonim tercela. Kata hamdun, pujian, digunakan untuk memuji yang ada peroleh maupun yang diperoleh selain yang diperoleh. Berbeda dengan kata syukur yang digunakan dalam konteks nikmat yang Anda peroleh saja. Jika demikian, saat Anda berkata Allah Hamid, maha terpuji, ini adalah pujian kepadanya, baik Anda menerima nikmat maupun orang lain yang menerimanya. Sedang bila Anda mensyukurinya, itu karena Anda merasakan adanya anugerah yang Anda peroleh. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku agar apa yang dilakukannya dapat terpuji. Yang pertama, yakni perbuatannya yang indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan yang ketiga, tidak atas dasar terpaksaan atau dipaksa. Allah Hamid berarti bahwa dia yang menciptakan segala sesuatu dan segala diciptakan dengan baik serta atas dasar kehendaknya, tanpa paksaan. Kalau demikian, segala perbuatannya terpuji dan segala yang terpuji merupakan perbuatannya juga, sehingga wajar dia menyandang sifat hamid. Dan wajar juga kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kata goni yang merupakan sifat Allah pada umumnya di dalam Al-Quran dirangkaikan dengan kata hamid untuk mengisyaratkan bahwa bukan saja pada sifatnya yang terpuji, tetapi juga jenis dan kadar bantuan atau anugerah kekayaannya itu pun terpuji karena tepatnya anugerah itu dengan kemaslahatan yang diberi. Di sisi lain, pujian yang disampaikan oleh siapapun tidak dibutuhkannya karena dia maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun. Selanjutnya yakni ayat 13 yang berbunyi wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Setelah ayat yang lalu menguraikan hikmah yang dianugerahkan kepada Luqman, yang intinya adalah kesyukuran kepada Allah dan yang tercermin pada pengenalan terhadapnya dan anugerahnya. Kini melalui ayat di atas dilukiskan pengalaman hikmah itu oleh Luqman serta pelestariannya kepada anaknya.
Ini pun mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu kepada Nabi Muhammad SAW atau siapa saja yang diperintahkan untuk merenungkan anugerah Allah kepada Luqman itu dan mengingat serta mengingatkan orang lain. Ayat ini berbunyi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia dari saat ke saat menasihatinya, bahwa wahai anakku sayang, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, dan jangan juga mempersekutukannya sedikit persekutuan pun, lahir maupun batin, persekutuan yang jelas maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya syirik, yakni mempersekutukan Allah, adalah kezaliman yang sangat besar. Itu adalah penempatan sesuatu yang sangat agung pada tempat yang sangat buruk. Luqman yang disebut oleh surat ini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Yang pertama yakni Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa kepemimpinannya, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai pemisalan dan perumpamaan. Dan tokoh kedua adalah Luqman al-Hakim, yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Agaknya dialah yang dimaksud oleh surah ini. Diriwayatkan bahwa Suwaid ibnu As-Somit suatu ketika datang ke Makkah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. Lalu Rasulullah mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwaid berkata kepada Rasulullah, "Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku." Rasulullah berkata, "Apa yang ada padamu?" Ia menjawab, "Kumpulan hikmah Luqman." Kemudian Rasulullah berkata, "Tunjukkanlah padaku." Suwaid pun menunjukkannya. Lalu Rasulullah berkata, "Sungguh perkataan yang amat baik. Tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari itu. Itulah Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku untuk menjadi petunjuk dan cahaya." Rasulullah lalu membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Banyak pendapat mengenai siapa Luqman al-Hakim. Ada yang mengatakan bahwa ia berasal dari Nuba, dari penduduk Aleh. Ada juga yang menyebutnya dari Ethiopia. Pendapat lain mengatakan bahwa ia berasal dari Mesir Selatan yang berkulit hitam. Ada lagi yang menyatakan bahwa ia seorang Ibrani. Profesinya pun diperselisihkan. Ada yang berkata dia penjahit, pekerja pengumpul kayu, tukang kayu, atau juga pengembala. Hampir semua yang menceritakan riwayatnya sepakat bahwa Luqman bukan seorang nabi. Hanya sedikit yang berpendapat bahwa ia termasuk salah seorang nabi. Kesimpulan lain yang dapat diambil dari riwayat-riwayat yang menyebutkannya adalah bahwa ia bukan orang Arab. Ia adalah seorang yang sangat bijak. Ini pun dinyatakan oleh Al-Quran sebagaimana terbaca di atas. Sahabat Nabi SAW Ibnu Umar radhiyallahu an menyatakan bahwa Nabi bersabda, "Aku berkata benar, sesungguhnya Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah seorang hamba Allah yang banyak menampung kebajikan, banyak merenung, dan keyakinannya lurus. Dia mencintai Allah, maka Allah mencintainya, menganugerahkan kepadanya hikmah. Suatu ketika dia tidur di siang hari, tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya seraya berkata, 'Hai Luqman, maukah engkau dijadikan Allah khalifah yang pilihan, khalifah yang memerintah di bumi?' Luqman menjawab, 'Kalau Tuhanku memberiku pilihan, aku memilih afiat perlindungan.'
tidak memilih ujian. Tetapi bila itu ketetapan Allah, akan kuperkenankan dan kupatuhi, karena kau tahu bahwa bila itu ditetapkan Allah bagiku, pastilah Dia melindungiku dan membantuku. Para malaikat yang tidak dilihat oleh Luqman bertanya, "Mengapa demikian?" Luqman menjawab, "Karena perintah penguasa adalah kedudukan yang paling sulit dan paling keruh. Kezaliman menyelubunginya dari segala penjuru. Bila seorang adil, wajar ia selamat, dan bila ia keliru, keliru pula ia menelusuri jalan ke surga. Seorang yang hidup hina di dunia lebih aman daripada ia hidup mulia dalam pandangan manusia. Dan siapa memilih dunia dengan mengabaikan akhirat, dia pasti dirayu oleh dunia dan dijerumuskan olehnya, dan ketika itu ia tidak akan memperoleh sesuatu di akhirat." Para malaikat sangat kagum dengan ucapannya. Selanjutnya Luqman tertidur lagi. Dan ketika ia terbangun, jiwanya telah dipenuhi hikmah, dan sejak itu seluruh ucapannya adalah hikmah. Demikian ditemukan dalam kitab hadis Musnad Al-Firdaus. Kata ya'idhu terambil dari kata wa'ab, yaitu nasihat, menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikannya sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini sesudah kata dia berkata, untuk memberi gambaran tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan, yakni tidak membentak tetapi penuh kasih sayang, sebagaimana dipahami dari panggilan mesranya kepada anak. Kata ini juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu dilakukannya dari saat ke saat, sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan datang pada kata ya'idhu. Sementara ulama yang memahami kata wa'ad dalam arti ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman berpendapat bahwa kata tersebut mengisyaratkan bahwa anak Luqman itu adalah seorang musyrik, sehingga sang ayah yang menyandang hikmah itu harus menerus menasihatinya sampai akhirnya sang anak mengakui tauhid. Pendapat yang antara lain dikemukakan oleh Thohir Ibnu Asyur ini sekedar dugaan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Nasihat dan ancaman tidak harus dikaitkan dengan kemusyrikan. Di sisi lain, bersangka baik terhadap anak Luqman jauh lebih baik daripada bersangka buruk. Kata bunayya adalah patron yang menggambarkan kemungilan. Asalnya ibni dari kata ibn, yakni anak lelaki. Pemungilan tersebut mengisyaratkan kasih sayang. Dari sini kita dapat berkata bahwa ayat di atas memberikan isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Luqman mulai menasihatinya dengan menekankan perlunya menghindari syirik, mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan, bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan jangan mempersekutukan Allah yang baik. Jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Memang menyingkirkan keburukan lebih utama daripada menyandang perhiasan. Selanjutnya yakni ayat 14 yang berbunyi, "Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Yang artinya, dan kami wasiatkan manusia menyangkut kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, dan penyapiannya di dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali kamu.
Ayat di atas dan ayat berikut dinilai oleh banyak ulama bukan bagian dari pengajaran Luqman kepada anaknya. Ia disisipkan Al-Quran untuk menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang tua, menempati tempat kedua setelah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Memang Al-Quran seringkali menggandeng perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kedua orang tua. Perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada orang tua bisa dilihat di Quran surat Al-An'am ayat 151 dan Al-Isra ayat 23. Tetapi kendati nasihat ini bukan nasihat Luqman, itu tidak berarti bahwa beliau tidak menasihati anaknya dengan nasihat serupa. Al-Biqai menilainya sebagai lanjutan dari nasihat Luqman. Ayat ini menurutnya bagaikan menyatakan Luqman menyatakan hal itu kepada anaknya sebagai nasihat kepada anaknya, sebagai nasihat kepadanya. Padahal kami telah memwasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya menyangkut hak kami. Tetapi lanjut Al-Biqai, redaksinya diubah agar mencakup semua manusia. Thahir Ibnu Asyur berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa Luqman bukan seorang nabi, ayat ini adalah sisipan yang sengaja diletakkan setelah wasiat Luqman yang lalu tentang keharusan mengesahkan Allah dan mensyukurinya. Dengan sisipan ini Allah menggambarkan betapa dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hambanya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan demikian, anugerah ini mencakup Luqman sebagai ganjaran atas perhatiannya, memulai nasihatnya kepada anaknya agar memperhatikan hak Allah, jangan sampai dipersekutukan. Di sini Allah menunjukkan bahwa Dia bersegera mendahului siapapun untuk memberi anugerah kebajikan terhadap siapa yang memberi perhatian terhadap haknya. Pendapat ini dikuatkan oleh disandingkannya perintah bersyukur kepada Allah dengan penghormatan kepada kedua ibu bapak. Demikian Ibnu Asyur yang selanjutnya menulis, kalau kita berpendapat bahwa Luqman adalah seorang nabi, ayat ini adalah bagian dari nasihatnya yang beliau sampaikan sesuai dengan bunyi wahyu yang beliau terima, dan sejalan pula dengan redaksi ayat sebelumnya yang menyatakan bersyukurlah kepada Allah, anishkurillah. Nah, kemungkinan ini didukung oleh gaya redaksi ayat ini yang berbeda dengan gaya ayat Al-Ankabut ayat 8 dan Al-Ahqaf ayat 15 yang juga berbicara tentang bakti kepada orang tua. Perbedaan disebabkan konteks ayat surah Luqman ini adalah uraian tentang wasiat Allah bagi umat terdahulu, sedang ayat Al-Ankabut dan Al-Ahqaf itu merupakan tuntunan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ayat ini, Ibnu Asyur mengemukakan riwayat bahwa Luqman ketika menyampaikan nasihat ini kepada anaknya, dia menyampaikan juga bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan aku rela kepadamu, sehingga dia tidak mewasiatkan atau mewasiatkan aku terhadapmu, tetapi dia belum menjadikan engkau rela kepadaku, maka dia mewasiatkanmu berbakti kepadaku. Demikian antara lain Ibnu Asyur. Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara langsung atau tidak? Yang jelas, ayat di atas bagaikan menyatakan, dan kami wasiatkan, yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu bapaknya. Pesan kami disebabkan karena ibunya telah mengandungnya
dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah. Lalu dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memeliharanya dan menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapikannya, dan penyapiannya di dalam 2 tahun terhitung sejak hari lahir sang anak. Jika orang tuanya ingin menyempurnakan penyusuannya, wasiat kami itu adalah bersyukurlah kepadaku karena apa yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, dan bersyukur pula lah kepada 2 orang ibu bapak kamu karena mereka yang aku jadikan perantara kehadiran kamu di pentas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak kamu lakukan karena hanya kepadakulah, tidak kepada selain aku, kembali kamu semua, wahai manusia, untuk kamu bertanggungjawabkan kesyukuran itu. Ayat di atas tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu. Ini disebabkan ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu. Berbeda dengan bapak. Di sisi lain, peranan bapak dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibandingkan dengan peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu. Bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Memang, ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak terlalu berat. Tetapi ini tidak langsung menyentuh anak, berbeda dengan peranan ibu. Betapapun peranan ayah tidak sebesar peranan ibu dalam proses kelahiran anak, jasanya tidak diabaikan. Karena itu, anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya sebagaimana berdoa untuk ibunya. Perhatikanlah doa yang diajarkan Al-Quran yang berbunyi Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu. Al-Quran hampir tidak berpesan kepada ibu bapak untuk berbuat baik kepada anaknya, kecuali sangat terbatas, yaitu pada larangan membunuh anak. Ini karena seperti riwayat yang dinisbahkan Ibnu Asyur kepada Luqman di atas, Allah telah menjadikan orang tua secara naluriah rela kepada anaknya. Kedua orang tua bersedia mengorbankan apa saja demi anaknya tanpa keluhan. Bahkan mereka memberi kepada anak, namun dalam pemberian itu sang ayah atau ibu justru merasa menerima dari anaknya. Ini berbeda dengan anak yang tidak jarang melupakan sedikit atau banyak jasa-jasa ibu bapaknya. Kata wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat inilah mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya. Jika Anda berkata si A cantik, kecantikannya itu boleh jadi baru mencapai 60% atau katakanlah 80% dari seluruh unsur kecantikan. Tetapi jika Allah menyifatinya dengan berkata dia adalah kecantikan, Anda bagaikan telah meletakkan semua unsur kecantikan, yakni 100% pada diri yang bersangkutan. Firman-Nya wa fisaluhu fi amain, yang artinya dan penyampaian di dalam 2 tahun, mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuannya, penyusuan ini bukan sekedar untuk memelihara kelangsungan hidup anak,
tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk menumbuh kembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Kata fi di dalam mengisyaratkan bahwa masa itu tidak mutlak demikian, karena bila Anda berkata pena di dalam saku, itu tidak berarti bahwa semua bagian dari pena telah masuk dan berada di dalam saku. Di sisi lain, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 ditegaskan bahwa masa 2 tahun adalah bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuannya. Penggalan ayat ini dihubungkan dengan firman-Nya pada Quran Surat Al-Ahqaf yang menyatakan mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Diperoleh kesimpulan bahwa masa kehamilan minimal adalah 30 bulan kurang 2 tahun, yakni 6 bulan. Di antara hal yang menarik dari pesan-pesan ayat di atas dan ayat sebelumnya adalah bahwa masing-masing pesan disertai dengan argumennya. Jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukannya adalah penganiayaan yang besar. Sedang ketika mewasiati anak menyangkut orang tuanya, ditekannya bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya di dalam 2 tahun. Demikianlah seharusnya materi petunjuk atau materi pendidikan yang disajikan. Ia dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang dipaparkan atau yang dibutuhkan oleh manusia melalui penalaran akalnya. Metode ini bertujuan agar manusia merasa bahwa ia ikut berperan dalam menemukan kebenaran, dan dengan demikian ia merasa memilikinya serta bertanggung jawab mempertahankannya. Ayat selanjutnya yakni ayat 15 yang berbunyi, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan jika keduanya memaksakanmu untuk mempersekutukanku aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembali kamu, maka kuberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Setelah ayat yang lalu menekankan pentingnya berbakti kepada ibu bapak, kini diuraikan kasus yang merupakan pengecualian menaati perintah kedua orang tua, sekaligus menggarisbawahi wasiat Luqman kepada anaknya tentang keharusan meninggalkan kemusyrikan dalam bentuk serta kapan dan dimanapun. Ayat di atas menyatakan, dan jika keduanya, apalagi kalau hanya salah satunya, lebih-lebih kalau orang lain, bersungguh-sungguh memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, apalagi setelah aku dan Rasul-Rasul menjelaskan kebatilan mempersekutukan Allah, dan setelah engkau mengetahui bila menggunakan nalarmu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Namun demikian, jangan memutuskan hubungan dengannya atau tidak menghormatinya, tetapi tetaplah berbakti kepada keduanya selama tidak bertentangan dengan ajaran agamamu, dan pergaulilah keduanya di dunia, yakni selama mereka hidup dan dalam urusan keduniaan, bukan akidah, dengan cara pergaulan yang baik, tetapi jangan sampai hal ini mengorbankan prinsip agamamu. Karena itu, perhatikan tuntunan agama dan ikutilah jalan orang yang selalu kembali kepadaku dalam segala urusanmu, karena
semua urusan di dunia kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah juga di akhirat nanti, bukan kepada siapapun selainku. Kembalilah kamu semua, maka aku beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan dari kebaikan dan keburukan. Lalu masing-masing ku beri balasan dan ganjaran. Kata jahadaka terambil dari kata juhud, yakni kemampuan. Patron kata yang digunakan ayat ini menggambarkan adanya upaya sungguh-sungguh. Kalau upaya sungguh-sungguh pun dilarangnya, yang dalam hal ini bisa dalam bentuk ancaman, tentu lebih-lebih lagi bila sekedar imbauan atau peringatan. Yang dimaksud dengan ma laisa laka bihi ilm adalah tidak ada pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya. Tiadanya pengetahuan berarti tidak adanya objek yang diketahui. Ini berarti tidak wujudnya sesuatu yang dapat dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kalau sesuatu yang tidak diketahui duduk soalnya boleh atau tidak, telah dilarang, tentu lebih terlarang lagi apabila telah terbukti adanya larangan atasnya, bukti-bukti tentang keesaan Allah dan tiadanya sekutu baginya terlalu banyak sehingga penggalan ayat ini merupakan penegasan tentang larangan mengikuti siapapun, walau kedua orang tua dan walau dengan memaksa anaknya mempersulikan Allah. Kata ma'rufan mencakup segala hal yang dinilai oleh masyarakat, baik selama tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah. Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa Asma putri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah didatangi oleh ibunya yang ketika itu masih musyrikah. Asma berkata kepada Nabi, bagaimana seharusnya ia bersikap, maka Rasulullah SAW memberitakannya untuk tetap menjalin hubungan baik, menerima dan memberinya hadiah setelah mengunjungi dan menyambut kunjungannya. Kewajiban menghormati dan menjalin hubungan baik dengan ibu bapak menjadikan sementara ulama berpendapat bahwa seorang anak boleh saja membelikan buat ibu bapaknya yang kafir dan fakir minuman keras kalau mereka telah terbiasa dan senang meminumnya, karena meminum minuman keras buat orang kafir bukanlah sesuatu yang mungkar. Demikian Ibnu Syur. Ibnu Asyur memahami firman-Nya wattabi' sabila man anaba ilai, dalam arti ikutilah jalan orang yang meninggalkan kemusyrikan serta larangan-larangan Allah yang lain, termasuk larangan mendurhakai orang tua. Penggalan ayat ini merupakan kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang luas. Ulama ini menulis bahwa Allah berpesan agar setiap orang menyertai ibu bapaknya dalam urusan-urusan keduniaan, bukan agama yang merupakan jalan Allah, dengan cara baik sesuai dengan pergaulan yang dikenal, bukan yang mungkar, sambil memperhatikan kondisi keduanya yang lemah lembut tanpa kekerasan. Anak juga harus dapat memikul beban yang dipikulkan ke atas pundaknya oleh kedua ibu bapaknya. Itu karena dunia tidak lain kecuali hari-hari yang terbatas dan masa yang berlalu. Adapun agama, jika keduanya termasuk orang yang senang kembali kepada Allah mengikuti ajarannya, hendaklah engkau mengikuti jalan kedua orang tuamu itu. Tetapi kalau tidak demikian, ikutilah jalan selain mereka, yaitu jalan orang-orang yang kembali kepadanya dengan demikian. Kata ad-dunya mengandung pesan. Yang pertama, bahwa mempergauli dengan baik itu hanya dalam urusan keduniaan, bukan keagamaan. Kedua, bertujuan meringankan beban tugas itu karena
ia hanya bukan sementara, yakni selama hidup di dunia yang hari-harinya terbatas, sehingga tidak mengapalah memikul beban kebaktian kepadanya. Dan yang ketiga, bertujuan memperhadapkan kata dunia dengan hari kembali kepada Allah yang dinyatakan di atas dengan kalimat hanya kepadaku kembali kamu. Selanjutnya yakni ayat 16 yang berbunyi, Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi dan berada dalam batu karang atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat di atas melanjutkan wasiat Luqman kepada anaknya. Kali ini yang diuraikan adalah kedalaman ilmu Allah SWT yang diisyaratkan pula oleh penutup ayat lalu dengan pernyataannya. Maka aku beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan baik atau buruk walaupun sebesar atau seberat biji sawi dan berada pada tempat yang paling tersembunyi, misalnya dalam batu karang, sekecil, sesempit, dan sekokoh apapun batu itu, atau di langit yang demikian luas dan tinggi, atau di dalam perut bumi yang sedemikian dalamnya, dimanapun keberadaannya, niscaya Allah akan mendatangkannya lalu memperhitungkan dan memberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus menjangkau segala sesuatu, lagi Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak satu pun luput darinya. Ketika menafsirkan kata khordal pada Quran surat Al-Anbiya ayat 47, penulis mengutip penjelasan tafsir Al-Muntakhab yang menuliskan biji tersebut. Di sana dinyatakan bahwa 1 kilogram biji khordal terdiri atas 913.000 butir. Dengan demikian, berat 1 butir biji tersebut hanya sekitar 1/1000 gram atau kurang lebih 1 miligram, dan merupakan biji-bijian teriring yang diketahui umat manusia sampai sekarang. Oleh karena itu, biji ini sering digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil dan halus. Demikian komentar tafsir Al-Muntakhab. Kata latif terambil dari akar kata latofa yang huruf-hurufnya terdiri lam, tof, dan fa. Lam, to, dan fa. Kata ini mengandung makna lembut, halus, atau kecil. Dari makna ini kemudian lahir makna ketersembunyian dan ketelitian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini adalah yang mengetahui perincian kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya, yang kecil dan yang halus, kemudian menempuh jalan untuk menyampaikannya kepada yang berhak secara lemah lembut, bukan kekerasan. Lalu bertemu kelemah lembutan dalam perlakuan dan perincian dalam pengetahuan, wujudlah apa yang dinamai al-lutf, dan menjadilah pelakunya wajar menyandang nama latif. Ini tentunya tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah yang Maha Mengetahui itu. Sekelumit dari bukti kemahalemah lembutan ilahi, kalau istilah ini dapat dibenarkan, dapat dilihat bagaimana dia memelihara janin dalam perut ibu dan melindunginya dalam 3 kegelapan. Ini kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Demikian juga memberinya makan melalui tali pusar sampai dilahir, kemudian mengilhaminya menyusu
tanpa diajar oleh siapapun, termasuk juga dalam bukti-bukti kewajarannya menyandang sifat ini. Apa yang dihamparkannya di alam raya untuk makhluknya, memberi melebihi kebutuhan, namun tidak membebani mereka dengan beban berat yang tidak terpikul. Pada akhirnya, tidak keliru jika dikatakan bahwa Allah latif karena Dia selalu menghendaki untuk makhluknya kemaslahatan dan kemudahan. Lagi menyiapkan sarana dan prasarana guna kemudahan meraihnya. Dia melimpahkan anugerah sebelum terbetik dalam benak. Dalam konteks ayat ini agaknya perintah berbuat baik apalagi kepada orang tua yang berbeda agama merupakan salah satu bentuk dari lutf Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun perbedaan atau perselisihan antara anak dan ibu bapak, pasti hubungan darah yang terjalin antara mereka tetap berbekas di hati masing-masing. Kalau penjelasan di atas berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, di kali lain ditemukan juga kata latif yang disandangkan kepada Allah, tapi dalam konteks penjelasan tentang zat dan sifatnya. Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dijangkau oleh pandangan mata dan dia menjangkau segala penglihatan karena Dia latif lagi khabir. Allah tidak dapat dilihat, paling tidak dalam kehidupan dunia ini. Nabi Musa alaihissalam pernah bermohon untuk melihatnya, tetapi begitu Allah menampakkan kebesaran dan kekuasaannya atau pancaran cahayanya ke sebuah gunung itu hancur berantakan. Allah juga latif dalam arti tidak dapat diketahui hakikat zat dan sifat. Walhasil, seperti tulis orang alim, Dia tertutup dari pandangan mata dengan keselendang keagungannya, terlindungi dari jangkauan akal dengan pakaian kebesarannya, terbatasi dari bayangan imajinasi oleh cahaya keindahannya, dan karena cemerlangnya pancaran cahayanya, Dia adalah yang maha waib. Kata khabir terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf kha, ba, dan ro, yang maknanya berkisar pada dua hal, yaitu pengetahuan dan kelemah lembutan. Dari segi bahasa dapat berarti yang mengetahui dan juga tumbuhan yang lunak. Sementara pakar berpendapat bahwa kata ini terambil dari khobartul ard, dalam arti membelah bumi. Dan dari sinilah lahir pengertian mengetahui, seakan-akan yang bersangkutan membahas sesuatu sampai dia membelah bumi untuk menemukannya. Pakar dalam bidangnya yang memiliki pengetahuan mendalam dan terperinci menyangkut hal-hal yang tersembunyi dinamai khabir. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah adalah khabir karena tidak tersembunyi baginya hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaannya di bumi maupun di alam raya kecuali diketahuinya. Tidak bergerak satu zarrah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang kecuali ada beritanya di sisinya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kalau ayat yang lalu berbicara tentang keesaan Allah dan larangan mempersekutukannya, ayat ini menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal-amal perbuatan manusia di akhirat nanti. Dengan demikian, melalui keduanya tergabung uraian tentang keesaan Allah dan keniscayaan hari kiamat, dua prinsip dasar akidah Islam yang seringkali mewakili semua akidahnya. Selanjutnya yakni ayat 17 yang berbunyi, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan perintahkanlah mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Luqman melanjutkan nasihatnya kepada anaknya, nasihat yang dapat menjamin kesinambungan, tauhid, serta kehadiran ilahi dalam kalbu sang anak. Beliau berkata sambil tetap memanggilnya dengan panggilan mesra, "Wahai anakku sayang, laksanakanlah sholat dan sempurnakan syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Dan di samping engkau memperhatikan dirimu dan membentenginya dari kekejian dan kemungkaran. Anjurkan pula orang lain berlaku serupa. Karena itu perintahkanlah secara baik-baik siapapun yang mampu engkau ajak mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Memang engkau akan mengalami banyak tantangan dan rintangan dalam melaksanakan tuntunan Allah. Karena itu tabah dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu dalam melaksanakan anaka tugasmu. Sesungguhnya yang demikian itu yang sangat tinggi kedudukannya dan jauh tingkatnya dalam kebaikan, yakni sholat, amar ma'ruf dan nahi mungkar atau kesabaran, termasuk hal-hal yang diperintah Allah agar diutamakan sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Nasihat Luqman di atas menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh yang puncaknya adalah sholat serta amal-amal kebajikan yang tercemin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Menyuruh mengerjakan ma'ruf mengandung pesan untuk mengerjakannya, karena tidaklah wajar menyuruh sebelum diri sendiri mengerjakannya. Demikian juga melarang kemungkaran, menuntut agar yang melarang terlebih dahulu mencegah dirinya. Itu agaknya yang menjadi sebab mengapa Luqman tidak memerintahkan anaknya melaksanakan ma'ruf dan menjauhi mungkar, tetapi memerintahkan, menyuruh dan mencegah. Di sisi lain, membiasakan anak melaksanakan tuntunan ini menimbulkan dalam dirinya jiwa kepemimpinan serta kepedulian sosial. Ma'ruf adalah yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat dan telah mereka kenal luas selama sejalan dengan al-khair, kebajikan, yaitu nilai-nilai ilahi. Mungkar adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Karena itu Quran Surat Al-Imran ayat 104 menekankan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah semua kamu menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ma'ruf karena telah merupakan kesepakatan umum masyarakat, sewajarnya ia perintahkan. Sebaliknya dengan mungkar, yang juga telah menjadi kesepakatan bersama, ia perlu dicegah demi menjaga keutuhan masyarakat dan keharmonisannya. Di sisi lain, karena keduanya merupakan kesepakatan umum masyarakat, ia bisa berbeda antara satu masyarakat muslim dengan masyarakat muslim yang lain. Bahkan bisa berbeda antara satu waktu dan waktu yang lain dalam satu wilayah masyarakat tertentu. Untuk jelaslah, kata sabur terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf shad, ba, dan ro. Maknanya berkisar pada 3 hal. 1. Menahan. 2. Ketinggian sesuatu. Dan 3. Sejenis batu. Dari makna menahan, lahirlah makna konsisten atau bertahan.
Karena yang bersabar bertahan menahan diri pada satu sikap, seseorang yang menahan gejolak hatinya dinamai bersabar. Yang ditahan di penjara sampai mati dinamai masburoh. Dari mana kedua lahir kata subr, yang berarti puncak sesuatu. Dan dari mana ketiga muncul kata as-subroh, yakni batu yang kuku lagi kasar atau potongan besi. Ketiga makna tersebut dapat kait berkait, apalagi pelakunya manusia. Seorang yang sabar akan menahan diri, dan untuk itu ia memerlukan kekukuhan jiwa dan mental baja agar dapat mencapai ketinggian yang diharapkannya. Sabar adalah menahan gejolak nafsu demi mencapai yang baik atau yang terbaik. Kata azm dari segi bahasa berarti keteguhan hati dan tekad untuk melakukan sesuatu. Kata ini berpatron masdar, tapi maksudnya adalah objek, sehingga makna panggalan ayat itu adalah sholat, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta kesabaran merupakan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah untuk dibulatkan atasnya tekad manusia. Memahami kesabaran sebagai salah satu yang dituju oleh kata yang demikian itu karena kesabaran telah masuk dalam bagian azm. Sekian banyaknya ayat yang menyebut sabar adalah bagian kata azmil umur, seperti Quran Surat Ali Imran ayat 186, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43 dan lain-lain. Demikian, maka atas dasar itu bersabar yakni menahan diri termasuk dalam azm. Dari sisi bawah azm, yakni tekad dan keteguhan, akan terus bertahan selama masih ada sabar. Dengan demikian kesabaran diperlukan oleh tekad serta kesinambungannya. Ayat selanjutnya yakni ayat 18 dan 19 yang berbunyi, wala tusailu khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir, yang artinya, dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nasihat Luqman kali ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Materi pelajaran akidah beliau selingi dengan materi pelajaran akhlak, bukan saja agar peserta didik tidak jenuh dengan satu materi, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beliau menasihati anaknya dengan berkata, dan wahai anakku, di samping butir-butir nasihat yang lalu, janganlah juga engkau berkeras memalingkan pipimu, yakni mukamu, dari manusia, siapapun dia didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Tetapi tampillah kepada setiap orang dengan wajah berseri penuh rendah hati. Dan bila engkau melangkah, janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, tetapi berjalannya dengan lemah lembut penuh wibawa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan anugerah kasih sayangnya kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan bersikaplah sederhana dalam berjalanmu, yakni dengan membusungkan dada, dan jangan juga merunduk bagaikan orang sakit. Jangan berlari tergesa-gesa, dan jangan juga sangat memperlahan menghabiskan waktu. Dan lunakkanlah suaramu sehingga tidak terdengar kasar bagaikan teriakan keledai. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai, karena awalnya siulan
yang tidak menarik, dan akhirnya tarikan nafas yang buruk. Kata tusyair terambil dari kata as-su'ar, yaitu penyakit yang menimpa unta dan menjadikan lehernya keseliu sehingga ia memaksakan dia dan berupaya keras agar berpaling, sehingga tekanan tidak tertuju kepada syaraf lehernya yang mengakibatkan rasa sakit. Dari kata inilah ayat di atas menggambarkan upaya keras dari seseorang untuk bersikap angkuh dan menghina orang lain. Memang seringkali penghinaan tercermin pada keengganan melihat siapa yang dihina. Kata fil ard disebut oleh ayat di atas untuk mengisyaratkan bahwa asal kejadian manusia dari tanah, sehingga dia hendaknya jangan menyombongkan diri dan melangkah angkuh di tempat itu. Demikian kesan Al-Biqai. Sedang Ibnu Asyur memperoleh kesan bahwa bumi adalah tempat berjalan semua orang, yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, penguasa dan rakyat jelata. Mereka semua sama, sehingga tidak wajar bagi pejalan yang sama menyombongkan dirinya dan merasa melebihi orang lain. Kata mukhtal terambil dari akar kata yang sama dengan khoyal. Karenanya kata ini pada mulanya berarti orang yang tingkah lakunya diarahkan oleh hayalannya, bukan oleh kenyataan yang pada dirinya. Biasanya orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa dirinya memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Dengan demikian, keangkuhannya tampak secara nyata dalam kesehariannya. Kuda dinamai khoyal karena cara jalannya mengesankan keangkuhan. Seorang yang mukhtal membanggakan apa yang dimilikinya, bahkan tidak jarang membanggakan apa yang pada hakikatnya tidak ia miliki. Dan inilah yang ditunjukkan oleh kata fakhur, yakni seringkali membanggakan diri. Memang kedua kata ini, yakni mukhtal dan fakhur, mengandung makna kesombongan. Karena yang pertama bermakna kesombongan yang tidak terlihat dalam tingkah laku, sedang yang kedua adalah kesombongan yang terdengar dari ucapan-ucapan. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa penggabungan kedua hal itu bukan berarti bahwa ketidaksenangan Allah baru lahir bila keduanya tergabung bersama-sama dalam diri seseorang. Tidak, jika salah satu dari kedua sifat itu disandingkan manusia, hal itu telah mengundang murkanya. Penggabungan keduanya pada ayat ini atau ayat-ayat yang lainnya hanya bermaksud mengabarkan bahwa salah satu dari keduanya seringkali berbarengan dengan yang lain. Kata ughdud terambil dari kata ghaddah dalam arti penggunaan sesuatu tidak dalam potensinya yang sempurna. Maka mata dapat memandang ke kiri dan ke kanan secara bebas. Perintah ghaddah jika ditujukan kepada mata, kemampuan itu hendaknya dibatasi dan tidak digunakan secara maksimal. Demikian juga suara. Dengan perintah di atas, seseorang diminta untuk tidak berteriak sekuat kemampuannya, tetapi dengan suara perlahan, namun tidak harus berbisik. Demikian Luqman Hakim mengakhiri nasihat yang mencakup pokok-pokok tuntunan agama. Di sana ada akidah, syariat, dan akhlak, 3 unsur ajaran Al-Quran. Di sana ada akhlak terhadap Allah, terhadap pihak lain, dan terhadap diri sendiri. Ada juga perintah moderasi yang merupakan ciri dari segala macam kebajikan, sehingga perintah bersabar, serta perintah bersabar yang merupakan syarat mutlak meraih sukses duniawi dan ukhrawi. Demikian Luqman Al-Hakim mendidik anaknya, bahkan memberi tuntunan kepada siapapun yang ingin menelusuri jalan kebajikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, sedikit uraian tentang konsep pola asuh
orang tua terhadap anak. Mudah-mudahan memberi manfaat barokah buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.